Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel WTV. Di video ini kita mau bahas soal Olimpiade Matematika. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade Matematika, silahkan teman-teman belajar dari sini. Dan kalau ada soal-soal Olimpiade atau soal-soal apapun ya, nggak harus Olimpiade ya, matematika SD juga nggak apa-apa, SD, SMP, SMA boleh ditanyakan di grup Telegram ini. Nanti kalau aku sempat aku akan bikinkan pembahasannya. Oke teman-teman, di sini kita mau bahas soal Olimpiade ini ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sebelumnya teman-teman bisa coba terlebih dahulu. Belum lihat pembahasan aku, silahkan teman-teman coba terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan soal ini, aku mau minum dulu ya biar seger ya, biar nanti mengerjakannya lancar. Aku mau minum Coca-Cola dulu teman-teman. Coca-Cola ini enak kalau diminum dengan campur es ya, jadi lebih lebih segar. Oke, kita akan mulai ya. Nah, ini kita menentukan nilai ini. Kita misalkan saja nilai ini P. Nilai ini kita misalkan P. Terus kemudian masing-masing ini teman-teman kita misalkan ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Maka ini kita bisa buat P sama dengan X tambah Y gitu ya teman-teman. Yang kita cari adalah nilai P-nya. Kenapa? Karena ini akar pangkat 3, maka persamaan ini P sama dengan X tambah Y. Aku coba pangkatin 3 teman-teman. Kalau ini aku pangkatin 3, maka ini menjadi P pangkat 3, yang ini X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus 3 kali XY dikali X tambah Y. Jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita jabarkan. Ini kan X-nya akar pangkat 3 teman-teman. Dipangkatin 3 berarti akarnya terbuka ya teman-teman. Jadi 77 min 20 akar 13 ditambah Y-nya juga sama, dipangkatin 3 berarti jadi terbuka akarnya. 77 plus 20 akar 13. Lalu ditambah 3 kali XY. Nah, XY-nya kan sama-sama akar 3 nih teman-teman. Kalau dikali, aku jadiin 1 aja ya. Jadiin 1, jadi aku tulis di sini 77 min 20 akar 13 dikali 77 plus 20 akar 13, lalu dikali X tambah Y. Nah, X tambah Y nya ini kan sama dengan P ya, jadi kita bisa tulis kali P. Kemudian ini kita sederhanakan teman-teman. P pangkat 3, 77 tambah 77, 154. Terus negatif 20 akar 13 sama positif 20 akar 13 habis ya teman-teman. Ini jadi plus 3. Nah yang ini min, ini plus. Ini bisa kita jabarkan A min B. Kalau dikali dengan A plus B, maka ini bisa jadi A kuadrat plus B min B kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat. Nah ini bisa jadi 77 kuadrat. Ini jadi 5929 ya teman-teman. Dikurang 20 akar 13 kuadrat, ini jadi 20 kuadrat kan 400. Akar 13 kalau dikuadratnya kan terbuka ya, jadi 400 dikali 13. Nah, seperti itu.
400 dikali 13, jadi 4 kali 13 kan 52 ya, 52, nolnya ada 2, lalu ini dikali P. P pangkat 3 sama dengan 154 plus 3, ini 5929 dikurang 5200, ini jadi 729 ya teman-teman, dikali P. P pangkat 3 sama dengan 154 plus akar pangkat 3 dari 729 itu 9 ya teman-teman. 9 kali 3 jadi 27, 7 kali P 27 P. Kemudian ini kita bisa pindahkan, berarti jadi P pangkat 3 min 27 P min 154 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari nilai P. Bagaimana kita mencari nilai P? Mencari nilai P tinggal kita cari faktor dari yang di belakang ini teman-teman. Yang paling belakang ini 154. 154 ini bisa dibagi berapa aja sih? Nanti hasilnya dibagi depan P pangkat 3 ini 1 ya. Tapi kalau 1 kan ini dibagi 1. Jadi ini rumusnya A0. A0 nya kan min 154 ya. Ini faktornya berapa aja sih? Minus 2, yang jelas 154 bisa dibagi 2 ya. Bisa dibagi 2 dan bisa dibagi minus 2 tentunya. Terus ini bisa dibagi berapa lagi? 3 bisa gak? Bisa dibagi 3. Ciri-ciri angka bisa dibagi 3 itu kalau di jumlah digitnya habis dibagi 3 teman-teman. 4 tambah 5 tambah 1. Ini kan 9 tambah 1 10 nggak bisa bagi 3, berarti ini nggak bisa dibagi 3. Kalau bagi 4 itu 2 digit terakhirnya bisa dibagi 4. 54 nggak bisa dibagi 4 ya. 52 baru bisa dibagi 4. Itu dibagi 4 13 ya. Nah ini 54 nggak bisa dibagi 4, berarti 154 nggak bisa dibagi 4. Terus bisa dibagi 5 nggak? Nggak bisa ya. Ciri-ciri angka yang bisa dibagi 5 belakangnya 0 sama 5. Terus bisa dibagi 6 nggak? Nggak bisa ya. Ciri-ciri angka bisa dibagi 6 itu dia bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Ini kan nggak bisa dibagi 3, berarti nggak bisa dibagi 6. Sekarang dibagi 7 bisa nggak? Ini dibagi 7. Dibagi 7 bisa ya. Ciri-ciri yang bisa dibagi 7 itu kalau digit terakhirnya kita kali 2, 4 kali 2 seperti ini nih. Digit terakhirnya kan 4. Kalau kita kali 2 terus 2 digit terakhir depannya kita kurangin hasil kalinya, ini merupakan kelipatan 7. Coba kita lihat. 15 kurang 8. 7. Nah ini 7 kan kelipatan 7 ya, berarti ini bisa dibagi 7 teman-teman. Plus minus 7 ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya ini 8 nggak bisa ya, dibagi 4 aja nggak bisa, apalagi 8 ya, karena 4 itu kan faktor dari 8. 9 juga nggak bisa karena ini nggak bisa bagi 3. 10 nggak bisa, yang bisa dibagi 10 belakangnya 0. Nah, bisa dibagi 11 bisa ya, kan 11 kali 14 ini 154 ya teman-teman. 154. Nah ini berarti bisa dibagi 11. Nah sekarang kita cari dari sini aja teman-teman faktornya. Kalau A3 nya kan, A3 itu berarti yang di depan P pangkat 3. Ini 1 nih ya, berarti kan faktornya plus minus 1 ya. Nah kalau ini bagi ini 2 bagi 1 kan hasilnya plus minus 2. Kita tulis deh A 0 dibagi A3, berarti kan 2 bagi 1 kan plus minus 2. Terus 7 bagi 1 plus minus 7. 11 bagi 1 plus minus 11. Jadi faktornya ini teman-teman ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah yang benar-benar faktornya kita coba yang hasilnya 0 teman-teman, yang hasilnya memenuhi persamaan ini. Kita coba masukin 2 dulu teman-teman. Kita coba masukin 2. Apakah hasilnya 0? Kita coba. Kita hitung langsung aja ini ya. 2 pangkat 3 8. Kita
dicoretan aja ya 8. Terus 2 kali 27 itu 54 ya, minus 54. Terus dikurang 154. Nah ini kan bukan 0 ya teman-teman, berarti 2 nggak memenuhi. Coba kalau minus 2, minus 2 dimasukin ke sini, minus 2 jadi minus 8 ya. Terus minus 2 dikali minus 27 jadi plus 54, kurang 154. Nah ini juga bukan 0 teman-teman, berarti bukan yang 2 ya. Sekarang coba yang 7. Nah, kita coba hitung yang 7. 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 dikurang 27 kali 7 dikurang 154 sama dengan 0 gak nih? 7 pangkat 3 ini kan 7 kali 7 kan 7 pangkat 2 kali 7. 7 pangkat 2 kan 49 ya, dikali 7 jadi 343 ya. Ini 343 dikurang 27 kali 7. 7 kali 7 49, simpan 4, terus 2 kali 7 14 ditambah 4 jadi 189 kurang 154. Nah ini kalau dijumlah sama ini kan 3, terus simpan 1, 8 tambah 5 13 tambah 1 4 ya, 4 sama 1 tambah 1 terus tambah yang disimpan 1 jadi 3, ini jadi 0 ya, benar ya. Berarti 7 merupakan faktor dari ini teman-teman. Nah 7 faktor dari ini berarti P pangkat 3 kita bagi dengan, berarti P dikurang 7 ini merupakan faktor dari ini teman-teman. Sekarang kita cari faktor yang lain ya, faktor yang lain dari yang ini. Caranya bagaimana? Kita pakai corner teman-teman. Ini kita tulis koefisien dari P pangkat 3 ya. P pangkat 3 itu koefisiennya 1, terus P pangkat 2 koefisiennya 0, nggak ada ya P pangkat 2 nya. P pangkat 3 nya P pangkat 1 ya, P pangkat 1 nya negatif 27, lalu P pangkat 0 nya negatif 154. Membaginya 7, kita turunin. 7 kali 1 7, 0 tambah 7 7, 7 kali 7 4 9. Ini ditambah ya teman-teman, negatif 27 ditambah 49 jadi positif 22. Terus kemudian 7 dikali 22, 7 kali 2 kan 4, simpan 1, 14 15 ya. Ini jadi 0 ya teman-teman. Berarti karena ini pembaginya pangkat 1 dan suku banyaknya pangkat 3, maka hasilnya pangkat 2 teman-teman. 3 dikurang pangkat 1 kan jadi pangkat 2 ya. Ini X kuadrat P kuadrat ya, kita pakai simbolnya P kuadrat plus 7P plus 22. Kalau teman-teman lihat ini imajiner teman-teman, jadi nggak ada nilai P yang memenuhi di sini ya, imajiner. Coba kita lihat, tahu imajinernya dari mana? Kalau D nya itu negatif, D itu B kuadrat min 4AC, B nya yang di depan P ya, 7 kuadrat ikut 4 kali 1 hanya depan P kuadrat kali 22. Kalau teman-teman hitung ini kan 49 dikurang 22 kali 4 kan 88. Nah ini kan negatif ya, negatif, maka akar ini imajiner. Nah akar ini imajiner, karena ini imajiner berarti nilai P yang memenuhi hanya P kurang 7 ini teman-teman. Jadi suku banyak ini bisa ditulis P kurang 7
dikali P kuadrat plus 7P plus 22 sama dengan 0. Nah, berarti yang P yang memenuhi hanya P kurang 7 sama dengan 0. Berarti P nya sama dengan 7. Berarti nilai ini adalah 7. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.